Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Gak disebut orang beriman kalau gak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Gak mungkin disebut orang beriman kalau gak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, la haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan la tayasu, jangan berputus asa. Fa innal ya's laisa min akhlaqil muslim atau mukmin. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita, kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu gak akan sanggup. Kan gak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya gak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan gak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa, ya Allah saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar. Tapi ke Allah, ya Allah saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbiyallahu ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya Rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah saya punya Rabb yang maha besar. Iman dan harapan, berharap itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur, dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa laluin itu, gak apa-apa capek-capek juga, yang penting saya pengen belajar.